Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tanti dari Prodi Manajemen kelas LCB. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang manajemen waktu di kehidupan mahasiswa. Apa itu manajemen waktu bagi mahasiswa? Manajemen waktu adalah suatu tindakan di mana manusia akan belajar untuk membangun sebuah kepribadian yang disiplin, kepribadian yang lebih dewasa dan lebih menghargai waktu, sehingga tidak ada penyelesaian ketika di masa yang akan datang. Kesulitan dalam manajemen waktu merupakan permasalahan yang sering ditemukan menjadi seorang mahasiswa identik dengan segala aktivitas dan kepadatan. Untuk menjadi mahasiswa yang mendapatkan nilai maksimal dan bekerja harus menerapkan manajemen waktunya. Dengan manajemen waktu ini diharapkan dapat seimbang antara kapan harus belajar bersama, bermain, dan beristirahat, yang akhirnya mempermudah hidup kita. Hal yang paling penting dalam manajemen waktu adalah perencanaan. Tanpa perencanaan akan susah tercapai semua yang kita harapkan. Dengan adanya perencanaan, kamu tidak memerlukan waktu lagi tanpa berpikir tugas apa selanjutnya yang harus kamu lakukan setelah melaksanakan tugas. Banyak cara dalam meraih kesuksesan para mahasiswa dengan cara tersendiri. Maka kita harus mempunyai manajemen waktu dan kita harus berusaha konsisten terhadap rencana kita. Bagaimana langkah untuk meningkatkan manajemen waktu? Yang pertama, ada jadwal. Kita perlu membuat jadwal karena hal utama dilakukan sebelum kita melakukan aktivitas agar tujuan kita terencana dengan baik. Yang kedua, pembagian waktu. Sehabis membuat jadwal, kita juga perlu membuat waktu pelaksanaannya karena dalam melakukan tugas apapun, mau mudah ataupun susah, kita harus berpikir dan butuh waktu. Yang ketiga, penetapan tujuan. Semua tujuan yang akan kamu capai, semua berasal dari niatmu. Tetapkan niat, capai tujuan, dan fokus ke depan, apapun alasannya tidak akan goyah. Selanjutnya, prioritaskan yang lebih utama. Seorang mahasiswa juga harus mampu membagi waktu antara belajar, bermain, dan bekerja. Jangan menunda pekerjaan. Terkadang kita sebagai mahasiswa suka lupa dengan tugas-tugas kita dan suka menunda pekerjaan. Benturan waktu bisa terjadi apabila kita suka menunda pekerjaan menjadi banyak. Selanjutnya, berhenti membuang waktu. Biasakanlah melakukan sesuatu ini dengan teratur dan disesuaikan perintah yang sudah diberikan. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi penggunaan waktu yang panjang dalam menyelesaikan dan memeriksa kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan ini, waktu tidak terbuang dengan sia-sia dan tidak berguna, sehingga kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lain. Selanjutnya, tentukan target penyelesaian pekerjaan. Menentukan atau membuat target kapan suatu pekerjaan itu harus selesai akan membuat kita lebih semangat bekerja dan menjadi lebih baik. Hal ini juga bertujuan agar sikap disiplin dan tekun dapat melekat pada diri kita. Apalagi kedisiplinan sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan nantinya. Jika tidak punya target, kita akan menjadi lalai dan ceroboh. Dengan menentukan target ini akan berdampak baik terhadap karir kita ke depannya. Yang selanjutnya, belajar mengatakan tidak. Belajarlah berkata tidak terhadap hal-hal yang dapat mengaruhi diri dan pekerjaan. Apalagi sebagai mahasiswa, tentunya akan banyak hal yang dapat membuat kita melalaikan tugas. Mulai sekarang, belajarlah untuk memilah mana pekerjaan yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Jika tidak begitu, kita dengan mudahnya akan menyia-nyiakan waktu yang cukup berharga. Sikap tidak enak hari terkadang juga bisa merugikan diri sendiri. Sebab kita terlalu menimbang orang tersebut yang padahal itu akan berakibat buruk terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, sangat perlu ditanamkan pada diri agar berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, beri jeda di antara pekerjaan. Pada saat melakukan suatu kegiatan, kita juga perlu memberikan jeda atau istirahat sejenak agar otak dan tenaga tidak terlalu terforsir. Ini sangat berguna untuk keefisienan otak dalam berpikir. Hal ini juga salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan di saat berkegiatan. Berhenti sejenak dan hiruplah udara segar agar pikiran menjadi lebih rileks dan tenang. Pentingnya kita memanjakan waktu.
Tentu saja dengan memiliki keterampilan manajemen waktu, ketika kita mempunyai manajemen waktu yang baik, maka kita akan bisa menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan hobi agar semua bisa dilakukan walaupun dengan keterbatasan waktu yang ada. Salah satu hal penting dalam manajemen waktu adalah kita harus menentukan prioritas tujuan yang ingin dicapai. Kita sebagai mahasiswa biasanya dihadapi dengan dilema memilih antara beberapa aktivitas atau kegiatan. Nah, di situ manajemen waktu akan sangat dibutuhkan. Mahasiswa yang memiliki keterampilan manajemen waktu akan bisa melakukan keduanya. Dia akan membuat prioritas kegiatan terlebih dahulu, lalu baru dilanjutkan dengan kegiatan yang lain. Keterampilan manajemen waktu akan membantu kita untuk bisa menyusun kegiatan untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan masih adanya waktu untuk kita melakukan hal yang disukai. Waktu akan terlebih lama kalau kita bisa mulainya dengan baik. Mengatur waktu itu sangat penting. Jika mahasiswa pandai mengatur yang baik, akan membantu mereka menjalankan perkuliahan dan kegiatan organisasi secara seimbang. Konsentrasilah pada satu tugas pada satu waktu. Alokasikan waktu dengan merata dan optimal untuk mengerjakan setiap tugas. Selain itu, jangan lupa gaya hidup sehat untuk dapat mengatur keseimbangan antara organisasi dan kegiatan akademik. Jangan keseimbangan begadang sampai pagi. Istirahat secara cukup karena akan membuat mahasiswa berpikir lebih cepat dan lebih segar. Pola makan sehat juga harus menjadi perhatian mahasiswa. Kesimpulannya, jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa memanajemen waktu yang baik karena manajemen waktu memberikan dampak yang baik bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Begitupun sebaliknya, jika manajemen waktu buruk juga akan berdampak buruk terhadap diri sendiri. Maka dari itu sangat diperlukan untuk membiasakan diri memanajemen waktu yang baik karena hal ini sangat penting dan mengatur waktu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Meskipun begitu, untuk mencapai suatu tujuan tentunya membutuhkan manajemen yang baik, tidak perlu tergesa-gesa, yang penting bisa dilakukan secara perlahan dan bertahap agar menjadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.